Perkenalkan, nama saya Nifasna dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi PPKN, yaitu pelanggaran hukum yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Lanjut. Apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum adalah tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum dapat menciptakan ketidaknyamanan dalam lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, maupun negara. Kurangnya kesadaran hukum menjadi sebab perilaku menentang hukum muncul. Perilaku menentang hukum bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan, dan yang kedua, hukum yang berlaku tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Yang pertama itu ada pelanggaran hukum dalam lingkungan keluarga. Keluarga itu tiang negara. Membangun karakter suatu bangsa tentu harus dimulai dari keluarga sebagai unit sosial kemasyarakatan terkecil. Bentuk pelanggaran hukum dalam lingkungan keluarga yaitu yang pertama, mengabaikan perintah orang tua, ibadah tidak tepat waktu, nonton televisi sampai larut malam, bangun kesiangan, tidak menjaga nama baik keluarga, tidak menghormati anggota keluarga, mengabaikan nasihat anggota keluarga. Faktor penyebab pelanggaran hukum dalam keluarga yaitu kurangnya perhatian dari orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Biasanya sering terjadi di anak-anak yang mengalami broken home. Solusinya itu yaitu orang tua harus lebih peduli lagi kepada anak, jangan sampai anak itu mengikuti pergaulan bebas seperti narkoba, minuman keras, dan lainnya. Selanjutnya, pelanggaran hukum dalam lingkungan sekolah. Bentuk pelanggaran hukum di lingkungan sekolah yaitu yang pertama, tidak jujur atau mencontek ketika ulangan, sering datang terlambat ke sekolah, alpa atau bolos pelajaran, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR yang diberikan guru, kemudian tidak berpakaian sesuai dengan peraturan, tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. Faktor penyebabnya adalah kondisi fisik atau kesehatan, emosional, mental, kecerdasan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ekonomi, dan pergaulan. Sanksi yang diterima oleh pelaku yaitu biasanya tuh berupa SP, surat peringatan, atau bisa dikeluarkan dari sekolah. Solusi untuk mencegah pelanggaran hukum di lingkungan sekolah yaitu mengerjakan tugas sekolah dengan baik, mengerjakan ujian tanpa mencontek, membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Kemudian pelanggaran hukum dalam lingkungan kemasyarakatan. Jadi contoh bentuk pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat yaitu tidak ikut serta dalam kerja bakti tanpa alasan yang jelas, melecehkan tetangga sekitar, tidak membayar iuran yang sudah disepakati, mengkonsumsi minuman keras dan obat terlarang di kampung, tidak patuh terhadap peraturan yang ditetapkan, mencuri barang berharga milik tetangga. Adapun undang-undang yang dilanggar oleh pelaku yaitu Pasal 679 Ayat 1 RKUHP yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Faktor penyebab dari pelanggaran hukum yaitu adanya sikap individualisme dari setiap orang. Jadi solusi dari pelanggaran hukum yaitu mengadakan musyawarah dalam menjalankan keputusan hukum sesuai dengan adat tempat. Lanjut, yang terakhir, pelanggaran hukum dalam lingkungan warga negara. Jadi bentuk pelanggaran hukum dalam lingkungan warga negara yaitu membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, dan yang terakhir tidak membayar pajak kepada pemerintah. Terus
Dan ada lagi tidak berpartisipasi dalam pengamanan lingkungan. Adapun undang-undang yang dilanggar oleh pelaku yaitu pasal 27 ayat 1 dan 3 Undang-Undang 1945. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak pengingkaran kewajiban negara yaitu yang pertama, sikap egois yang berlebihan. Dua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, sikap tidak toleran. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Jadi solusinya yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.